Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan nikmat sehat pada hari ini yang sehingga kita bisa menjalankan praktikum pada hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat PPT dari MMD untuk MMD 2. Nah, kita mulai saja. Nah, di sini PPT MMD 2 ini adalah kita siapkan untuk mempresentasikan hasil dari pengkajian data yang telah kita lakukan. Setelah MMD 2, prosesnya adalah MMD 2. Setelah proses MMD 1, yaitu pengenalan, kita prosesnya menjadi MMD 2, yaitu untuk memaparkan hasil temuan kita ketika kita melakukan pengkajian data. Nah, di sini yang apa saja yang harus ada dalam PPT itu adalah salah satunya itu adalah geografis. Geografis kalian kan tidak memiliki data ini diambil dari data sekunder, yaitu tanya ke perangkat desa, bisa ke kelurahan, bisa ke pedukuhan. Kemudian di sini kita paparkan juga berapa sih berapa besar wilayah yang kita kaji. Misal kita mengkaji satu pedukuhan, dan satu pedukuhan itu ada berapa RW. Setiap RW itu dalam pedukuhan itu kita kaji semua RW atau hanya beberapa RW. Itu disampaikan. Kemudian dalam satu RW itu kita kaji berapa RT atau semuanya atau kan hanya sebagian, itu juga perlu kita paparkan. Kemudian pembagian geografis. Ini didapatkan dari data sekunder juga. Sekalian tanya dari batas-batas geografis tadi, kita juga tanya terkait dengan pembagian geografisnya. Ada berapa hektar tanah pekarangan, persawahan, atau perumahan. Kemudian demografis jumlah penduduk. Ini kita berdasarkan data dari pengkajian. Apabila satu wilayah kelurahan itu tidak dikaji semua, maka kita perlu ketika sebelum memaparkan hasil MMD 2, kita harus mengkonsulkan seluruh data yang didapat dari data pengkajian ke perangkat desa. Fungsinya untuk apa? Agar tidak banyak sekali penolakan atau beda persepsi dengan masyarakat. Ketika banyak perbedaan persepsi dengan masyarakat saat melakukan MMD 2, nanti yang bingung kalian. Nanti bisa diibarat kata kalau ujian seminar proposal itu dibantai. Nah, jangan sampai kita dibantai atau ditolak data kita oleh masyarakat, karena itu menjadi kredibilitas kita akan turun, sehingga masyarakat akan kurang percaya karena performa kita tidak bagus. Jadi harus benar-benar dikomunikasikan. Jangan semua data sudah selesai langsung kita paparkan tanpa kita konsul. Kita harus konsul dulu ke perangkat desa dan juga ke dosen pembimbing. Nah, di sini ada kakak yang dikaji, ada kakak yang tidak dikaji. Penduduk yang dikaji dan penduduk yang tidak dikaji. Yang dimaksud dengan kakak yang dikaji kan kalian sudah tahu. Kakak yang kalian tanya-tanya itu namanya kakak yang dikaji. Kakak yang tidak dikaji adalah misal dalam suatu RW itu ada 50. Ternyata ada pas bagian saya harusnya mengkaji 10. Tetapi ada 2 kakak ketika saya datang ke situ, kakaknya tidak ada, baru keluar kota. Nah, itu kan sehingga tidak bisa dikaji. Itu namanya adalah kakak yang tidak bisa dikaji. Kemudian jumlah penduduk yang tidak dikaji tahunya dari mana? Ya dari kakak yang tidak dikaji. Misalnya kakak A yang harusnya saya kaji, itu keluar kota. Saya nggak tahu nih, karena nggak mengkaji kan nggak tahu jumlah anggota keluarganya ada berapa. Nah, kita tanya ke tetangganya, Bu, keluarganya Tuan A itu ada berapa anggota keluarganya? Nah, itu akan mendapatkan akan kita dapatkan jumlah penduduk yang tidak dikaji. Kemudian di sini ada komposisi penduduk menurut golongan umurnya.
Jadi yang sudah kita kaji, kita sudah tahu jenis kelaminnya, sudah tahu umurnya. Itu dibuat grafik. Nah, lebih baik dibuat piramida penduduk. Jadi ada dua choice, yaitu terkait dengan dibuat grafik seperti ini, bisa dibuat juga piramida penduduk. Tetapi saya lebih condong untuk membuat piramida penduduk karena lebih jelas. Kemudian status gizi balita. Jadi dari form PISPK itu kan ada kita dapatkan status gizi balita. Nah, itu nanti kita buat di sini. Kemudian ada juga angka penyakit. Penyakit yang kita dapatkan dari formnya adalah penyakit hipertensi, TB, dan gejala TB. Nah, di sini adalah jumlahnya. Kemudian angka merokok. Kemudian cakupan imunisasi itu kita juga dapat dari data dari pengkajian. Kemudian cakupan imunisasi ini dibuat dengan grafik. Selain tabel, kita juga dibuat grafik. Kemudian ada cakupan ASI eksklusif. Kemudian ada aseptor KB, itu dibuat grafik juga. Kemudian kita paparkan juga di sini yaitu data hasil pengkajian. Data subjektif dan data objektif kita paparkan. Setelah itu, kita paparkan perumusan masalah yang sudah kita ambil dari data subjektif dan objektif. Kemudian prioritas masalah. Nah, prioritas masalah ini sebaiknya besok ketika MMB 2 itu di-skip. Karena kalau tidak di-skip, ditampilkan nanti akan banyak pertanyaan dari warga. Nanti malah bingung menjelaskannya. Kemudian kita tampilkan prioritas masalah yang ini saja, yang sudah kita prioritaskan, yang sudah kita scoring. Data scoringnya kita skip saja. Kemudian program penyelesaian masalah, di sini ada nomor, masalah, program, tujuan, kegiatan, sasaran, waktu pelaksanaan, sumber daya, dana, tenaga, kerjasama, indikator, rencana, dan evaluasi. Contohnya yang saya contohkan di sini yaitu tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Programnya apa? Mengaktifkan posyandu. Tujuannya mengaktifkan posyandu itu apa? Untuk meningkatkan pemahaman pentingnya imunisasi, meningkatkan cakupan imunisasi. Nah, tujuan bisa tercapai dengan kegiatan apa? Posyandu balita dan penyuluhan misalnya. Sasarannya siapa? Ibu yang memiliki bayi dan balita. Waktunya kapan? Disepakati kapan biasanya posyandu di daerah itu, di daerah tersebut berjalan. Itu kita jadikan waktu. Pelaksanaannya di mana? Oh, di rumahnya kader balita. Kemudian sumber daya dana dan tenaga. Jadi dana kalau posyandu kan ada pemberian makanan tambahan. Kemudian juga harus ada tenaga yang mau nimbang siapa. Nah, itu dari siapa? Misal itu dari swadana dari masyarakat, berarti kan bersama-sama dengan masyarakat masuknya swadana itu. Kemudian untuk makanan pendamping ASINnya ketika di posyandu itu maksudnya swadana ya iuran misalnya. Atau kalau dari mahasiswa ada alokasi ketika PK praktek kebidanan komunitas kan kita juga ada iuran. Nah, mungkin ada mahasiswa dari dana dari mahasiswa untuk iuran. Misalnya kemudian kerjasamanya dengan siapa? Oh, dengan puskesmas. Mungkin kalian mau mendatangkan puskesmas untuk narasumber atau seperti apa. Bisa juga kerjasamanya dengan kelurahan juga bisa. Misalnya kita minta dana dari kelurahan, kan mungkin juga ada budgetnya dari kelurahan. Indikatornya apa kegiatan itu berhasil? Oh, cakupan imunisasinya meningkat. Nah, ini ada rencana evaluasi untuk mengetahui bahwa programnya itu berhasil, itu kan kita harus mengevaluasi. Evaluasinya seperti apa? Oh, menghitung cakupan imunisasinya. Jadi setelah ada posyandu balita, kita kasih penyuluhan dan lain sebagainya, yang dulunya tidak imunisasi, kemudian imunisasi. Nah, kita harus ngecek itu. Kemudian lanjut. Nah, mungkin sudah selesai. Jadi kita sampai ke program penyelesaian masalah itu adalah terkait dengan MMD 2. Nah, mungkin dari saya cukupkan sekian untuk saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika nanti ada yang ingin didiskusikan, kita bisa melakukan diskusi.